you to be a light, baby. You should be a light. 저는 아프지 않게 네가 웃을. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitu Evinda Rosliani, BP 17230014, jurusan akuntansi dari kampus STIE KBP Padang. Pada pertemuan kali ini saya akan memenuhi tugas seminar akuntansi keuangan dengan tema earning management, dan artikel yang saya ambil pada kali ini yaitu dengan judul Detecting Earning Management and Earning Manipulation in BRIC Countries, a Panel Data Analysis for Post Global Financial Crisis Period. Langsung saja saya akan masuk ke pembahasannya, yaitu mantan kepala SEC Levitt menggunakan istilah the number game yang digunakan oleh perusahaan untuk memanipulasi laporan laba rugi untuk mencapai target tertentu. Skipper menjelaskan bahwa manajemen laba adalah intervensi yang disengaja dalam proses pelaporan keuangan eksternal, yaitu yang bertujuan untuk mencapai keuntungan tertentu. Satu-satunya kelemahan di balik akuntansi basis akrual adalah bahwa hal itu cocok dengan kebijaksanaan manajemen dalam pencocokan yang menyebabkan kemungkinan manipulasi laba. Manajemen dapat menggunakan kebijaksanaannya dalam melaporkan laporan keuangan. Contohnya yaitu pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Pengakuan pendapatan di mana perusahaan dapat mengubah gambaran pendapatan atau memperlancar suatu periode dengan melakukan pemesanan penjualan terlalu dini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan model yang dapat menghasilkan kepercayaan manajemen laba dan manipulasi laba di BRIC. Dalam penelitian sebelumnya, tidak ada yang melakukan penelitian di negara-negara BRIC, terlepas dari semua kemungkinan faktor lain yang meningkatkan pentingnya negara-negara BRIC. Pada era mendatang, negara basis sumber daya lahan akan mendapat perhatian terhadap penelitian. Oleh karena itu, bagi peneliti memilih unit analisis negara BRIC. Contoh kasusnya yaitu Payrolls pada tahun 2014 menemukan bahwa perusahaan melakukan manipulasi laba dengan mengembangkan pendapatan. Tujuan dibalik ini adalah untuk melaporkan pertumbuhan yang signifikan. Dan pada tahun 2015 ditemukan bahwa pergerakan yang tidak biasa dalam margin kotor bisa karena manipulasi laba. Sumber pada tahun 2016 mengeksplorasi bahwa persediaan dan piutang terlibat dalam manipulasi sebesar 31% sampai 61%. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu didasarkan pada perusahaan negara BRIC yaitu Brazil, Rusia, India, dan Cina yang terdaftar di pasar saham. Saya telah mengambil sampel dari 50 indeks pasar saham negara-negara BRIC. Teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis data panel yang akan diterapkan, sedangkan data panel berhubungan dengan perusahaan individual pada suatu waktu. Dalam analisis data panel, heterogenitas ditemukan di perusahaan. Selain itu, dalam data panel time series dan pengamatan penampang memberikan lebih banyak kesimpulan tentang data dan menghasilkan lebih sedikit kolinearitas dan lebih banyak variabilitas antar variabel, sehingga menghasilkan lebih banyak efisiensi dan lebih banyak derajat kebebasan. Hasil penelitian ini menemukan bukti kuat tentang negara-negara BRIC yang terlibat dalam manajemen laba dan manipulasi laba. Dalam kasus Rusia, model tidak dapat mendeteksi manipulasi pendapatan yang signifikan. Salah satu alasan dibalik masalah ini adalah bahwa pengumpulan data perusahaan Rusia sangat terbatas dan tidak mengikuti IASB atau GAAP, melainkan mengikuti GAAP negara sendiri. Penggunaan laporan keuangan dan badan standar akuntansi seperti IASB atau GAAPS bahwa mereka mengurangi peran akrual diskresioner. Para penulis memperluas model Jones yang dimodifikasi sebelumnya dan menerapkan ke negara-negara BRIC. Penulis juga memperluas pekerjaan sebelumnya dengan menentukan karakteristik perusahaan yang mengelola labanya.
Demikianlah hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya silakan bertanya di bawah kolom komentar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.